Saya tidak pernah ikut politik. Dengarkan ceramah saya dari A sampai Z. Saya tidak pernah ikut politik. Saya bukan orang partai. Saya tidak pernah menyebut calon. Supaya memilih pasangan aman, Bapak Akhyar Nasution. Bahwa saya bertemu orang tokoh politik, maka semua orang bertemu, tidak pernah mengajak. Saya mengajak seluruh masyarakat Medan. Pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dukungan saya untuk pasangan aman, Akhyar Nasution dan Ustadz Salman, maka beredar beberapa video yang dipotong-potong. Di video itu bercerita bahwa saya tidak menyebut partai, tidak menyebut orang. Itu adalah wawancara saya beberapa tahun yang lalu di TV One ketika saya membersihkan diri saya dari fitnahan-fitnahan anti NKRI. Saya katakan saya tidak pernah menyebut partai dalam konteks menjelek-jelekkan partai. Tidak pernah menyebut tokoh dalam konteks menjelek-jelekkan tokoh politik. Karena saya bukan orang politik. Dipotong video itu, disandingkan dengan video dukungan saya kepada pasangan Akhyar Nasution dan Ustadz Salman untuk menjatuhkan saya. Ini kerjaan orang-orang pengecut. Mudah-mudahan dapat hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, sehebat-hebatnya, sehiruk pikuknya kampanye sekarang tidak bisa di tempat tanah lapang, tidak bisa di stadion. Maka tim Akhyar Salman mesti ketuk pintu ke pintu, mesti bisa mempengaruhi orang sampai tanggal 9 Desember Rabu pagi, mesti mencoblos nomor 1 Akhyar Salman. Bagaimana meyakinkan orang? Inilah kerja tim, kerja berat tim. Targetnya supaya menang. Kalau duduklah pasangan ini, ditolongnya lah duafa, fakir miskin, anak yatim, ditolongnya masjid, ditolonglah hamba-hamba Allah, ditolonglah umat. Ini yang pertama. Tim mesti penting ini. Yang kedua, money politik, duit. Jangan ambil duit politik. Kalau belum duduk saja sudah pakai main duit haram, maka kalau duduk nanti habislah APBD Medan itu untuk membalikkan modal. Sadarkan pada jamaah. Bisa bicara, kalau tak sanggup bicara, share video ini. Orang yang mengambil duit haram dilaknat Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah SAW. Dipaksanya kami mengambil. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ambil duitnya, coblosnya tetap Akhyar Salman. Nomor 1. Yang ketiga, jangan lupa, seluruh umat ini berkumpul, mau memudaratkanmu, mau memfitnahmu, mau memblack campaign, mau membunuhmu, mau menulakaimu, tak akan terjadi kalau tak ada kuasa Allah SWT. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Masih ada sekitar 9 malam lagi. Tahajud malam, bangun malam, semua tim inti bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat, rakaat ini aku hajatku ya Allah, supaya duduklah Akhyar Salman, duduklah nomor 1 ini menjadi wali kota, wakil wali kota Medan. Setelah itu sholat sunat witir, baca yasin, masih ada waktu 9 malam lagi baca yasin. Habis baca yasin, ya Allah, barokat surat yasin ini, dudukkanlah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat kemuliaan surat Al-Fatihah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehatkanlah Pak Akhyar Nasution, sehatkan Ustadz Salman,
supaya sampai tanggal 9 ini mereka bisa berkeliling, supaya bisa meyakinkan umat, supaya umat hatinya tidak berbolak-balik memilih nomor 1 pada tanggal 9 hari Rabu pagi. Ya Allah, dudukkanlah dua hambamu ini menjadi wali kota, wakil wali kota Medan, supaya ditolongnya agamamu di Medan. Dudukkanlah hambamu ini menjadi wali kota, wakil wali kota Medan, supaya ditolongnya yatim, fakir, miskin, dan du'afa. Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Dosa yang paling besar nang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Awak kini banyak terjebak pada kesaksian palsu. Sadu-sadunan palsu kok hebat di Indonesia. Dari mulai alamat palsu sampai kesaksian palsu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Gimana saksi? Saksi palsu. Inyo ndak tahu iko anak iko lahirnya bulan Juni. Apa inyo nikah bulan Januari? April, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan kedua. Mana bisa apa mewalikan si anak 5 bulan? Alhamdulillah di Bukit Tinggi hamil masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain ada sampai bulan, ada 3 bulan. Diwalikannya, aku nikahkan anakku, engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Gimana saksi? Tidak sah. Ini bukan anakmu. Lalu yang mewalikannya siapa? Wali hakim. Fasultan waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Ini anak saya. Saya sudah tes DNA di Singapura. Ini tesnya. DNA tak laku, Mas. DNA tak laku, guys. Ini anak saya. Golongan darahnya sama, gennya sama. Tidak diakui. Apa sebab? Karena kamu mencoblos sebelum hari H. Karatehnya tidak diakui. Oleh sebab itu banyak sekarang orang Islam memberikan kesaksian palsu. Maka ambo sampai hari ini kalau diminta menjadi saksi nikah, ambo mesti tahu dulu. Iku anak kebarago, anak nang kedua, oke, no problem. Iku anak pertama, bila nikah, tanggal bara anaknya lahir, ambo mesti tahu. Kalau tidak, ambo akan dituntut sebagai dosa besar di hadapan Allah. Nang kedua, awak terjebak pada saksi palsu. Apakah jenazah ini baik? Diam tanda setuju. Jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Baik. Apa lo baik? Korupsinya tiap bulan. Maka ambo seumur hidup, Allah hampir 13 tahun ambo hidup, belum pernah lagi ambo menjebak jamaah. Kalau ambo diagi mikrofon, Ustaz, coba tanya jamaah. Tidak, ambo batu. Tidak mau ambo menjebak jamaah pada saksi palsu. Baikkah jenazah ini? Kalau ambo kenal dengan baik, ambo katakan dia orang baik, sahabat ambo. Ambo tahu dari ketek ini memang orang baik. Tapi kalau ini tidak baik, baikkah jenazah ini? Ambo tidak mau terjebak dalam kesaksian palsu. Kesaksian palsu nang ketiga, diambil paku, diambil karate. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, cetakan Darus Syurub Lebanon, sampulnya berwarna hijau tua. Ketika engkau sedang menusuk kertas, saat itu engkau sedang bersaksi. Ambo Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Saksimu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita tinggal di negeri mayoritas non muslim,
Orang Minangkabau nam merantau di negari non muslim, membuka rumah makan, merantau mencari rezeki. Lalu di situ calonnya ada dua indah Islam, maka inyo pilih yang paling baik kepada orang Islam. Jangan sampai kita disuruh memilih akhafud dararain, yang lebih minim mudarat. Politikus ndak ada nan elok ya. Politikus kok setan sedonyo. Ado, setan tu ada juga nan agak-agak baik seketek. Pilih nan lebih ringan mudaratnya. Maka edahnya akhafud dararain, pilih mudarat paling ringan di antara nan barek. Awak masuk ke hutan, makanan indak ado. Nan ado cuma cie badate babaya bawabi. Cuma ada cie makanan, pilihannya cuma dua, mati atau makan babi. Mana awak pilih? Banyak aja namu. Boleh awak pilih mati. Kamu pilih mati atau makan babi? Mati sila buaya. Nah boleh makan babi. Hidup ikan api, bakar-bakar babi itu agak apus ketek, itu ambil kicap. Cuma sekedar untuk menyambungi duit, samantara dapet pisang. Tiba-tiba kawannya datang membawa pisang. Iko pisang. Pilihan antara dua, pisang dengan babi. Nah dimakan. Dan orang nak makan pisang, lama je babi kau ya. Tak boleh. Oleh sebab itu maka orang Islam berijtihad. Kullu mujtahid musib. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan pikiran, gunakan hati. Setelah itu berijtihad. Andai salah ijtihadnya, maka Allah mengampuni dia karena dia sudah berusaha. Ini perlu ambo sampaikan. Ini Ustaz sampaikan di Bukit Tinggi. Enggak. Ambo memang ceramah di Bukit Tinggi, tapi ceramah ambo kok ditonton oleh orang dari Sabang sampai Papua sampai kama-kama di dunia kok. Dari mana Ustaz tahu? Itu penonton banyak. Kok di-upload kok di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Emang waktu ambo subuh di Bukit Tinggi nama caliaknya bara orang ikut nampaknya. Adalah agak 1000 orang ada. 300 di bawah, 300 VVIP, 300 yang kelas atas. Jadi tidak ada alasan orang untuk mengejek, mengecam orang Bukit Tinggi, merendahkan perempuan karena diletak di bawah. Enggak, di atas pedusi. Apa beda pedusi nan di bawah dengan di atas? Nan di atas terlambat tiba. Enggak, semuanya baik-baik insya-Allah. Amin. Alhamdulillah berjumpa dengan jamaah ini, bangkit semangat awak. Betul kata Ustaz Jelfatullah tadi. Ustaz Jelfatullah kok kakak kelas ambo di Al-Azhar Kairo Mesir, senior ambo. Maka kalau ambo ceramah kama-kama di bumi Minangkabau, inyo dulu baru ambo. Ibarat masuk hutan, diagihnya dulu jalan. Kalau ada harimau singa, inyo dulu diterkam baru. Itulah perjanjian tuh. Hitam di atas putih itu MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Wah, itu bahasa piamannya. Jadi ambo kalau duduk sama inyo bangkit semangat. Bahasa awaknya semangat awak bangkit. Bahasa kininya imun. Ilaha illallah. Imun. Itu makanya COVID itu akan menyerang orang 3. Nang pertama anak ketek, nang kedua orang tua, nang ketiga orang nan ada penyakit bawaan, penyakit paru-paru, penyakit diabetes, penyakit jantung koroner, penyakit kanker. Sebab apa? Orang nan 3 iko imunnya lemah. Anak ketek imunnya lemah, orang tua imunnya lemah, orang nan ada penyakit bawaan imunnya lemah. Datang COVID, qalu innalillah. Tapi kalau orang imunnya kuat, COVID itu musuh, imun itu tentara.
Di dalam badan awakku ada imun tentara. Begitu datang COVID menyerang, tentaranya kuat, mati COVID tuh. Tapi kalau imunnya lemah, COVID-nya kuat, orang tuh mati. Apa yang membangkitkan semangat imun itu? Di antara yang membangkitkannya adalah dengan cara berjamaah kau membangkitkan imun. Ambo tadi terus terang sebelum berangkat ke Siko, terkantuk-kantuk bulam bareng. Begitu nampak jamaah, bangkit semangat. Kok imun kau sedang full kok? Adalah jamaah sakit, terbaring di rumah sakit, disuntikkan vitamin C, indak bangkit imunnya. Disuntikkan UB, indak juga bangkit imunnya. Dokter pun lah heran, babisiklah bininya. Duduknya bangkit imunnya sehat. Heran dokter, bertanya dokter ke ibuku, apa yang ibu bisikkan tadi? Dibisikkannya, udah boleh babini sekali lagi. Sehat. Jadi rupanya nama membangkitkan imun itu indak sadonyo vitamin C dan ubek makan. Kalau ibu nak percaya, udah-udahan lameh di rumah cuma bisik kan. Sesudah inyo sehat, tagak inyo kau mau urus surat nikah. Indak amuhnya membubuhkan tanda tangan. Tapi lah berjanji patah. Itu waktu darurat dah. Jadi rumus jurus iko bisa aja ibu pakai. Kalau nyo menuntut kecik Ustaz Somad waktu darurat iko sesudah itu enggak lah. Udah sehat kan itu. Kira-kira ceramah iko menguntungkan ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu, lampu aja kan. Itu buktinya ambo ustadz yang adil. Iya kan? Iya kecil. Bapak ibu yang dimuliakan, nampaknya bangkit imun ibu-ibu kini. Bapak kalau pulang tumbang imunnya. Oleh sebab itu imun niko dengan awak berjamaah bangkit imun. Cuma kadang sampai ke masjid ikut turun imun awak. Takbir. Bangkit imun. Tapi waktu pengumuman dari pengurus masjid awak tautang 3,5 miliar. Itu makanya kalau ada ustadz buya mengajak awak berzikir, zikir itu membangkitkan imun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bangkit imun awak. Imun itu tidak selamanya makanan, imun itu tidak selamanya minuman. Tapi ada dalam bentuk semangat. Makanya awak kalau mencari orang sakit, payah ke rumah sakit, bangkitkan imunnya. Buya, iya pak, kecek dokter ambo tidak sampai hari Jumat buya. Ajal di tangan Allah. Lan tamutan nafsun, tidak akan ada orang nan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Kalau ajal indak sampai, indak akan mati. Bangkit semangat. Yang awak ikutkan lo kecik dokter tu. Biar kecik dokter ambo tak sampai hari Jumat. Kalau pandangan ambo Rabu lah gol. Oh tentu lemah badannya. Oleh sebab itu bangkitkan semangat awak. Semangat dalam diri awak itu akan bangkit melalui ibadah-ibadah. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, andai doamu makbul dan doamu cuma satu. Doanya makbul, tapi cuma cie. Anak kena minta. Kalau ibu minta suami yang soleh, ibu hanya mendapat ibu saja. Ibu nan lain boleh enggak? Enggak ada nan mau berkongsi. Kalau doamu makbul, tapi doanya cuma satu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, mintalah satu doa. Apa itu? Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Sebab apa? Sebab kalau dapat awak pemimpin yang adil, dari Yaman sampai ke Maroko mendapatkan berkahnya, tidak ada fakir miskin. Nama pemimpinnya Umar bin Abdul Aziz.
kekuasaannya cuma 3 tahun, indak sampai ciek periode. Bara jauh dari Yaman ke Maroko tuh Buya. Yaman naik ke atas Saudi Arabia, naik ke atas Yordania, naik ke atas Palestina, Lebanon, ke samping Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 10 negara dalam kekuasaannya tak ada fakir miskin karena adil. Bayar zakat, potong atas. Semua pegawai PNS bayar zakat, potong atas. Bisa apa enggak? Kalau ada kekuasaan. Abdul Somad mana bisa? Ceramah hambo dia teh mimbar. Jamaah Jumat sekalian, semua bayar zakat, potong atas. Ada orang ikut? Tidak. Orang lah potong atas, potong bawah pun tidak sih. Tidak ada kekuasaan. Tapi kalau Abdul Somad punya kekuasaan, semua pegawai, guru, perusahaan bayar zakat, potong atas ke Badan Amil Zakat Nasional. Selesai masalah. Betul? Kenapa Ustadz tak mau? Kenapa Ustadz tak mau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi wakil presiden? Ambo lemah. Ambo kurangnya lemah, terlalu baik. Ambo faham diri Ambo itu. Ambo tidak bisa mengatakan tidak. Kalau sempatlah Ambo jadi presiden, datanglah pengurus Masjid Al-Falah membawa proposal. Ustaz Abdul Somad, Iko dulu permohonan 3,5 miliar. Aku ambil. Datanglah Masjid Raya kecil-kecil lah, ambil. 2 bulan cuma Ambo duduk situ, sesudah itu masuklah KPK. Ambo tidak bisa mengatakan tidak. Sedangkan ceramah aja tidak bisa mengatakan tidak. Datang orang kampung, Ustadz, tiba ke kampung kami, iyo. Ustadz, datang ke Lombok, iyo. Ustadz, datang ke Palu, iyo. Ustadz, datang ke tempat kami, apa acaranya? Untuk kampanye? Tidak. Sebab Ambo bukan Ustadz kampanye, Ambo bukan Ustadz politik. Tapi Ambo menasehati umat untuk melek politik, paham politik. Tapi kalau tidak, kita akan dipolitiki orang. Betul? Piaginya pitih 200.000. 5 tahun awak merasakan sengsara. 200.000. Ambo kalau ada orang ke rumah Ambo lagi 200.000, enggak Ambo terima. Kalau 200 juta, istikharah Ambo dulu. Sekali tidak, tetap tidak. Assalamualaikum sahabat Somad. Waalaikumsalam. Bisa dukung saya? Mana mungkin saya bisa mendukung Bapak? Berat Bapak 70 kilo, Ambo 49. Ustaz, tolonglah dukung istri saya. Mana pula mau Ambo? Ambo tidak akan mendukung siapapun. Ceramah Ambo dari dulu 3. Nampak tamu umat iko mesti sadar pendidikan, masukkan anak ke pondok pesantren. Setuju? Yang kedua, sadar ekonomi, belanja ke warung tetangga. Kalau dia nanti dapat duit, dia akan bayar zakat, infak, sedekah, gerakan belanja ke warung tetangga. Kalau menawar, jangan bantu membunuh. Berapa ikannya? 15.000. 5.000 ya. Untung tak Ambo menjual. Kalau Ambo menjual itu ada pisau di situ. Bunuh Ambo. Nah. Wah, angku menawa Ambo membunuh. 5 ceramah Ambo tidak keluar dari 3. Yang pertama perbaikan pendidikan, yang kedua perbaikan ekonomi, yang ketiga perbaikan politik. Itu maka orang banyak berang kambo. Sebab Ambo menyentuh 3 iko. Banyak orang ingin ya udah usah sentuh itu. Ceramah saya tentang sabar. Mari awak bersabar. Laki awak dilarikan pelakor sabar pula. Ceramah mesti mencerdaskan umat, bukan membodoh-bodohi umat. Hanya karena selembar 2 lembar uang, money politik, duit politik. Na'udzubillah.
laisa minna, bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ghasyana, siapa yang menipu kami, siapa yang membohongi kami, laisa minna. Kalau bukan golongan Nabi Muhammad, berarti golongan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Haratonyo indak bermanfaat, karajonyo indak baguno. Nang ketiga, wamra'atuhu hammalatal hatab, bininya membawa api dari tali sabut nan dikek di leher, sebab nyomong bawa-bawa cakap, namimah, ribah, mengadu domba. 3 dalam hidup ika. Nang pertama harato, nang kedua karajo, nang ketiga keluarga. Ketiga-tiganya tidak bermanfaat pada diri Abu Lahab. Oh, itu arti surat Abu Lahab tu ya. Yuk, ambo sangka Abu Lahab itu makan kue gitu. Ada rumah makan di Pekanbaru, ambo pun mencari pertama kali Abu Lahab, tapi ujungnya pakai P, Abu Lahab, makan lahap gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu dalam perjalanan hidup ini kita tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi ada yang lebih penting daripada itu semua adalah memilih pemimpin adil amanah, supaya kita bisa menolong orang susah. Bisa Ustaz Somad menolong orang susah? Paling 2.000 perak, 5.000 perak. Tapi kalau duduk orang yang soleh, bisa dibuatkannya perda, penggali kubur dapat santunan. Bisa kan? Banyak penggali kubur itu mencurhat kamu, nggak diagi nyepiti. Sebab apa? Sebab orang nan kemalangan kau lupa, ini susah. Nggak ingetnya penggali kubur. Siapa nan inget itu? Awak pun lupa juga. Ada ibu yang pernah berkawan sama penggali kubur? Nggak ada. Kadang 5.000 dia lagi penggali kubur. Nggak ada yang peduli. Makanya ambo buat 12 syarat bagi orang-orang yang minta doa, minta dukungan. Supaya apa? Supaya penggali kubur diperhatikan, imam khatib masjid perhatikan, MDA hidup segan mati tak mau macam kerakap tumbuh di batu. Siapa yang perhatikan? Guru MDA 300.000 sebulan, digaji 3 bulan sekali, disunat masal. MDA kalau ujung tombak pendidikan anak-anak awak, nan majana awak bata saba. MDA kola, guru MDA, guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru kimia PNS, guru matematika honorer, guru agama. Iko fakta atau fiktif? Fakta, dan aku ceritakan iko. Makanya awak gantungkan harapan awak kepada pemimpin-pemimpin. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati, gunakan pikiran. Kalau awak tidak paham, ikut ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ambo tidak paham Sumatera Barat. Kalaupun awak dakek di Riau, budaya awak sama, bahasa awak dekat, budaya tidak terlalu jauh, tapi ambo buta tentang Minangkabau, maka ambo ikut Ustadz Zulkifli M. Ali, ambo ikut ambo senior ambo Ustadz Jelfatullah, sebab ambo merasa ambo tidak tahu. Pandangan ambo cuma sejengkal. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Ambo nan dhaif nan tak tahu apa-apa iko mengikut ulama. Paling selamat ikut ulama. Apa judul ceramah Ustadz nanti? Ana dikecek Ustadz Jal, itu namanya ikut. Dibahasnya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ambo sambung ulil amri. Sesuai kan? Gitu je masjid lain. Sebab tadi ambo calik baleho dah ada dibuat judulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi awak mulai jam 5:30, kini sudah jam 6:30 kurang 10, berarti ambolah menyampaikan 50 menit.
Indah ada tanya jawab sebab hari Senin orang masuk kerja. Di Bukit Tinggi orang masuk kerja? Alhamdulillah. Di tempat lain sadonya online. Kantor online, sekolah online, gajinya offline. Maka iko bukan kabar gembira, tapi iko tanggung jawab di hadapan Allah. Wahai bapak ibu guru dosen, walaupun engkau tidak mengajar di kelas tapi gajimu tetap full. Jangan kau sangka ini keringanan. Ini adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para pegawai, walaupun kau kerja dari rumah, tapi kau dituntut ada tanggung jawab di hadapan Allah. Sekecil kecurangan ujung kuku, faman ya'mal misqala dzarratin khairan, sebesar ujung kuku, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang gelap, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Abdul Somad. Selama lebih kurang 1 jam menyampaikan tausiah ini. Kalau ada surang saya mak kau nanti tersinggung sakit hati, maka ambo akan mencarinya di padang mahsyar. Di padang panjang je payah awak besuh, boleh di padang mahsyar. Maukah bapak ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Lah selesai. Minta maaf, jangan angkuh, jangan sombong. Orang duduk, awak pun masuk ke masjid. Wow, dengan baju kebesaran, rupanya terinjak kaki orang di bawah. Sakit hatinya. Gara-gara itulah awak hendak masuk surga. Periksa salatnya, lulus. Periksa sedekahnya, lulus. Periksa zakatnya, lulus. Tapi dia terhalang masuk surga, ya Allah. Kenapa? Menginjak kaki jamaah di Masjid Al-Falah. Jangan sampai Abdul Somad tak masuk surga gara-gara menginjak kaki jamaah. Alhamdulillah tak ada menginjak kaki jamaah. Memang kaki ambo tidak hancur Ustaz, tapi hatiku berkeping, kata jamaah. Oleh sebab itu kalau galah patah bisa disambung, hati yang luka kemana obat akan dicari.